Salam pemirsa, Washington, Teheran, Islamabad, 23 Maret 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki fase baru yang mengejutkan dunia. Hanya beberapa jam sebelum ultimatum Washington terhadap Teheran berakhir pada 23 Maret 2026, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara tiba-tiba mengumumkan penundaan serangan militer terhadap infrastruktur energi Iran. Keputusan ini diambil setelah, menurut Trump, kedua pihak telah melakukan dialog yang sangat baik dan produktif, membuka peluang menuju jalur diplomasi di tengah konflik yang sebelumnya terus memanas. Serangan ditunda, arah konflik berubah. Dalam pernyataannya kepada media, Trump menegaskan bahwa rencana serangan terhadap pembangkit listrik dan fasilitas energi Iran untuk sementara dihentikan sebagai bentuk respon atas perkembangan positif dalam komunikasi bilateral. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Washington mulai mempertimbangkan solusi non-militer setelah serangkaian operasi militer besar sebelumnya. Selat Hormuz, titik panas yang kini jadi simbol kerjasama. Masih pada hari yang sama, Trump membuat pernyataan yang lebih mengejutkan. Ia mengumumkan bahwa Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia, akan dikendalikan secara bersama antara Amerika Serikat dan Iran. Jika benar terrealisasi, ini akan menjadi perubahan drastis dalam dinamika geopolitik kawasan. Mengingat selama ini Selat Hormuz justru menjadi titik konflik utama antara kedua negara. Para analis menilai, skema ini akan membawa konsekuensi besar. Di antaranya, Iran harus membersihkan ranjau laut di wilayah tersebut, menjamin keamanan jalur pelayaran internasional, menghentikan segala bentuk gangguan terhadap kapal tanker. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat disebut akan menghentikan serangan terhadap infrastruktur minyak dan listrik Iran, memberikan ruang bagi stabilitas ekonomi Iran untuk pulih. Munculnya figur baru di Iran. Di tengah dinamika politik internal Iran, nama Muhammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran, mulai mencuat sebagai tokoh penting. Ia disebut-sebut sebagai representasi baru Iran dalam komunikasi politik internasional, menandai kemungkinan terjadinya perubahan struktur kekuasaan di dalam negeri. Trump bahkan secara terbuka menyatakan bahwa hampir semua orang dalam rezim lama telah disingkirkan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa menurut Washington, perubahan rezim di Iran sudah berlangsung secara de facto, tanpa intervensi militer langsung seperti yang terjadi di Irak atau Afghanistan. Menuju KTT perdamaian di Islamabad, sinyal positif semakin menguat dengan rencana pertemuan puncak perdamaian yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan setelah 23 Maret 2026. Sejumlah tokoh penting diperkirakan akan hadir, antara lain Utusan Gedung Putih Steve Witkoff, Jared Kushner, Wakil Presiden ASG Defense, perwakilan Iran, termasuk Muhammad Bagher Ghalibaf. Pertemuan ini dinilai sebagai perkembangan diplomatik paling signifikan sejak konflik dimulai dan bisa menjadi titik balik menuju deeskalasi. Modal Venezuela jadi strategi baru AS. Dalam pernyataannya, Trump juga menyinggung pendekatan yang disebut sebagai modal Venezuela, yaitu mendorong perubahan kekuasaan dari dalam tanpa invasi militer langsung. Strategi ini bertujuan untuk menghindari biaya perang besar seperti di Irak dan Afghanistan, memanfaatkan tekanan militer eksternal untuk memicu perubahan internal, berinteraksi dengan pihak-pihak yang dianggap rasional dan dapat dipercaya di dalam sistem. Pengamat menilai pendekatan ini sebagai strategi baru yang lebih efisien namun berisiko tinggi karena sangat bergantung pada stabilitas internal Iran. Perbedaan sikap AS dan Israel. Meski Amerika Serikat mulai membuka jalur diplomasi, laporan dari media Israel, termasuk Khan News, menyebut bahwa Israel belum tentu sejalan dengan langkah tersebut. Beberapa analis menilai, Israel cenderung ingin menghancurkan sepenuhnya kemampuan militer Iran, sementara AS lebih fokus pada stabilisasi cepat melalui negosiasi. Perbedaan ini berpotensi menjadi faktor penentu apakah konflik benar-benar akan mereda atau justru kembali meningkat. Retakan di dalam Iran semakin terlihat. Di sisi lain, situasi internal Iran dilaporkan semakin tidak stabil. Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi gelombang pembelotan di tubuh militer dan angkatan udara. Perpecahan di dalam garda revolusi Iran, ketidakpastian di kalangan aparat keamanan dan kepolisian. Pengamat menilai fenomena ini sebagai tanda klasik runtuhnya rezim berbasis ketakutan. Ketika rasa takut yang menjadi fondasi kekuasaan hilang, loyalitas berubah menjadi penantian akan kejatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa keruntuhan internal bisa berlangsung lebih cepat daripada yang terlihat di permukaan, bahkan ketika propaganda masih berusaha menutupinya. Kesimpulan, perdamaian atau hanya jeda sementara. Perkembangan pada 23 Maret 2026 menandai titik kritis dalam konflik AS-Iran. Penundaan serangan, rencana kerjasama di Selat Hormuz, serta pembicaraan damai di Islamabad membuka peluang baru bagi penyelesaian konflik. Namun banyak pihak menilai bahwa situasi ini masih sangat rapuh.
Keberhasilan atau kegagalan langkah ini akan ditentukan oleh kekuatan militer AS, stabilisasi internal Iran, kesediaan kedua pihak untuk berkompromi, serta posisi Israel dalam dinamika konflik. Dunia kini menanti apakah benar-benar awal dari perdamaian atau hanya jeda sebelum konflik yang lebih besar kembali meledak. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.